Halo dan selamat datang kembali. Pengambilan keputusan itu kan penting banget ya. Mungkin malah pekerjaan terpenting. Tapi ya itu, paling sulit juga, penuh resiko. Apalagi buat Anda yang punya posisi kunci. Satu aja keputusan keliru, wah, dampaknya bisa kemana-mana. Ke bisnis, ke karir juga. Dan seringnya nih, kita mikir kalau keputusan jelek itu ya karena prosesnya salah. Mungkin informasinya kurang, atau analisisnya, nggak pas. Tapi dari sumber-sumber yang kita bahas ini, terutama dari Harvard Business Review, kayaknya masalahnya tuh seringkali lebih dalam. Ada di kepala kita sendiri. Betul sekali. Cara otak kita bekerja itu kadang bisa jadi penghalang justru tanpa kita sadari. Nah, dalam pembahasan kali ini kita mau coba bongkar nih jebakan-jebakan psikologis yang sering nggak kelihatan itu. Kita pakai bahan dari Heyman, Kini, Reifa, terus ada juga dari Levallo, Kahneman, dan Charan. Tujuannya sih ya biar kita semua, termasuk Anda, jadi lebih aware, lebih waspada, dan ujung-ujungnya bisa ambil keputusan yang lebih baik lah. Wah, menarik banget ini. Jadi ada semacam jalan pintas mental gitu ya, atau bias yang sebenarnya sering bantu tapi kadang malah menyesatkan. Dan bahayanya ini nggak kelihatan ya. Iya, itu dia masalahnya. Tersembunyi di cara kita berpikir. Oke, coba kita bedah satu-satu. Yang pertama sering disebut jebakan jangkar atau anchoring trap. Ini gimana nih maksudnya? Oke, jadi gini. Anchoring trap itu intinya pikiran kita cenderung ngasih bobot berlebihan ke informasi pertama yang kita dapat. Contoh yang sering dipakai itu soal populasi Turki. Misalnya saya tanya, menurut Anda populasi Turki di atas 35 juta nggak? Terus saya minta Anda nebak angkanya. Nah, tebakan Anda itu kemungkinan besar akan lebih rendah dibanding kalau pertanyaan awalnya, populasi Turki di atas 100 juta nggak? Angka pertama itu 35 juta atau 100 juta seolah jadi jangkar gitu. Loh, kok bisa gitu ya? Cuma gara-gara pertanyaan awal? Iya, angka itu nempel di kepala, jadi patokan awal meskipun mungkin nggak relevan sama sekali. Wah, ini bahaya nih kalau buat negosiasi harga atau nentuin target awal proyek ya kan? Banget. Bisa kejebak sama tawaran pertama lawan, atau malah kita sendiri yang pasang target terlalu rendah atau tinggi gara-gara jangkar yang salah. Terus gimana cara ngatasinnya nih, biar nggak gampang kena jangkar? Kuncinya sih ya, coba lihat masalah dari banyak sudut pandang dulu. Jangan langsung fix ke satu ide atau angka. Kalau mau diskusi sama orang lain, coba deh pikirin dulu posisi Anda sendiri, biar nggak langsung ke bawah sama pendapat pertama yang Anda dengar. Terus, waktu negosiasi, ya waspada aja sama tawaran awal. Tapi jangan juga jangkar kita sendiri terlalu kaku. Fleksibel, tapi tetap waspada. Oke, oke, paham. Nah, jebakan kedua nih, biaya terbenam atau sunk cost trap. Ini yang soal susah move on dari investasi yang udah terlanjur gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Jadi kita tuh punya kecenderungan kuat buat ambil keputusan yang seolah-olah membenarkan keputusan kita di masa lalu. Padahal, keputusan masa lalu itu mungkin udah nggak valid lagi sekarang. Contoh gampangnya, yaitu nahan saham yang rugi terus, nggak mau dijual, atau mempertahankan karyawan yang jelas-jelas salah rekrut. Ah, iya, iya. Karena nggak mau ngakuin kalau udah salah langkah atau rugi gitu ya. Persis, secara psikologis kan berat ya mengakui kesalahan atau kerugian. Makanya bank juga kadang suka nambahin pinjaman ke bisnis yang udah jelas-jelas bakal gagal. Istilahnya throwing good money after bad. Itu dia. Atau proyek yang udah jelas nggak prospektif, tapi diterusin aja karena udah keluar banyak biaya. Sering banget ini. Gimana cara melawannya? Nah, coba cari pandangan dari orang luar. Orang yang nggak terlibat dari awal, yang nggak punya beban emosional atau sejarah sama keputusan itu. Terus, ingat kata Warren Buffett, kalau Anda udah masuk lubang, hal terbaik ya berhenti menggali. Jangan malah gali lebih dalam. Dan penting juga nih, bangun budaya kerja di mana orang nggak takut buat bilang, oke, kayaknya kita salah arah, ayo kita ubah. Mengakui kesalahan itu bukan aib. Bener banget. Oke, lanjut. Jebakan bukti penguat atau confirming evidence trap. Ini kedengerannya kayak kita cuma nyari-nyari bukti yang cocok sama maunya kita aja ya. Tepat sekali, kita secara alami itu lebih tertarik sama informasi yang mendukung insting atau keyakinan awal kita. Dan sebaliknya, kita cenderung ya mengabaikan atau mengecilkan arti informasi yang bertentangan. Ada studi soal hukuman mati, itu contoh bagus. Orang yang pro dan kontra, setelah baca laporan yang sama, isinya pro dan kontra juga, malah makin yakin sama posisi awalnya masing-masing. Karena mereka fokus ke bagian yang mendukung mereka aja. Waduh,
Ini kayaknya susah dilawan ya, soalnya kan udah bawaan kita gitu. Tugasnya ya nyerang argumen Anda, cari kelemahannya. Dan paling penting, jujur sama diri sendiri. Motivasi Anda apa sih? Beneran cari jawaban terbaik atau cuma cari pembenaran aja? Hati-hati juga jangan sampai pertanyaan Anda ke orang lain itu udah mengarahkan jawabannya. Iya juga ya. Harus jujur sama motif sendiri. Oke, terus ada lagi nih dari Lovello dan Kahneman, Planning Fallacy. Soal optimisme yang berlebihan ya. Betul. Ini juga sering banget terjadi. Kita, terutama manajer ya, seringnya terlalu optimis pas bikin rencana. Manfaatnya dilebih-lebihkan, sementara biaya, waktu, sama resikonya malah diremehin. Ini bukan cuma karena tekanan dari luar, tapi juga karena bias di kepala kita. Merasa lebih hebat dari rata-rata, atau merasa bisa mengendalikan situasi padahal enggak. Pantesan banyak proyek besar, merger, atau inisiatif strategis yang targetnya meleset jauh ya. Nah, itu salah satu penjelasannya. Optimisme berlebih ini bikin kita kurang realistis dalam perencanaan. Kalau gitu, gimana caranya biar kita bisa lebih realistis nih dalam membuat perkiraan? Lovello dan Kahneman menyarankan pakai yang namanya pandangan luar atau outside view. Jadi jangan cuma ngandelin intuisi atau rencana internal kita aja, yang sering bias itu pandangan dalam atau inside view. Tapi coba cari data, cari contoh kasus dari proyek-proyek serupa di masa lalu, lihat berapa banyak yang berhasil, berapa yang gagal, berapa lama waktunya, biayanya berapa. Nah, data pembanding ini bisa jadi dasar yang lebih objektif. Oke, jadi pakai data historis dari kasus serupa sebagai pembanding ya. Menarik. Jadi intinya dari semua ini, kesadaran akan jebakan-jebakan ini udah langkah pertama yang penting banget ya. Iya, kesadaran itu fondasinya. Tapi nggak cukup sadar aja. Sumber-sumber ini juga bilang kalau proses pengambilan keputusannya sendiri itu penting. Kayak kata Charan, kualitas keputusan itu seringkali tergantung sama kualitas dialognya. Diskusi yang terbuka, jujur, sampai tuntas. Terus Roger sama Blanco juga menekankan pentingnya kejelasan peran. Siapa yang kasih rekomendasi, siapa yang setuju, siapa yang kasih input, siapa yang akhirnya memutuskan, dan siapa yang menjalankan. Pakai model kayak Rapid itu bisa bantu. Jadi proses yang bagus itu bisa bantu kita mengelola bias-bias tadi ya. Betul, proses yang baik bisa jadi semacam penjaga biar bias individu nggak terlalu dominan. Oke, jadi kalau dirangkum nih, buat bisa ambil keputusan yang lebih baik, kita nggak cuma butuh data bagus atau analisis tajam aja, tapi juga harus paham cara kerja pikiran kita sendiri. Mulai dari waspada sama jebakan jangkar, biaya terbenam, bukti penguat, sampai optimisme berlebih tadi. Plus, perlu juga bangun proses diskusi yang sehat dan peran yang jelas. Tepat sekali. Dengan memahami ini semua, Andi jadi punya senjata buat lebih kritis. Nggak cuma ke pemikiran orang lain, tapi yang lebih penting, ke pemikiran Anda sendiri. Ini langkah awal yang penting banget buat jadi pengambil keputusan yang lebih efektif, baik di kantor maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, ini jadi penutup yang bagus. Setelah kita dengerin soal berbagai bias ini, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Nanti, pas menghadapi keputusan besar berikutnya, tantangan spesifik apa sih yang bakal Anda kasih ke diri sendiri? Biar yakin kalau asumsi Anda itu benar-benar udah diuji, dan gak cuma terjebak sama pikiran Anda sendiri.